Jadi Peri izin sebentar Bu, izin sebentar Bu, saya ada kegiatan ya, izin di sini ada Peri, ada Bang Len juga, dia moderator dulu. Tapi saya tetap bawa HP, cuman nggak bisa buka mute ya. Bang Len, assalamualaikum Bang Len. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila sambil di tap ya, saudara, biar kuat Komal ini baru bangkit semalam akun sehat, Kang Len. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukron. Dilanjut. Tap. Bu Nurmaida. Makanya kan tadi aku bilang di Ulangan pasal 32 nomor 39 itu juga dikatakan, Bu. Coba Ulangan Ibu buka. berapa? Pasal 32 nomor 39. Ulangan 32 Nomor 39. ayat 39. Iya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah merembukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskannya dari tanganku. Di situ dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Bapa. Dan di situ juga menekankan Tuhan itu adalah Bapa, bukannya Yesus, Bu. Ingat nggak? Jadi pada waktu peristiwa di atas dunia ini, Allah sudah tahu bahwa manusia itu pencipta. Jadi ini panjang ceritanya, Pak. Iya. Jadi kita Cerita tidak lah, Bu, bisa sampai buka menurut puasa pemikiran kita. Pemikiran kita tentang kealahan itu. Tetapi kita hanya belajar. Jadi pada waktu Yesus sudah, Allah Bapa di surga sudah tahu bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Karena setan sudah ada dibuang ke dalam dunia ini. Sehingga mereka berencana untuk mengirimkan Yesus untuk ke atas dunia ini, pengganti untuk menjadi perantara bagi manusia ini. Gitu. Dia mengirimkan Yesus. Itu mah dosa waris, Bu. Yesus yang ngajarin dosa waris. Kita kan bicara tentang konteks ketuhanan. Bahkan kalau cerita dosa, Bu, dosa itu dengan cara kita bertobat itu diampuni. Contohnya Yeskiel nih, aku bacakan Lukas 15:7, Kolose 14:22, Lukas 5:32 dan KPR 17:30. Dosa itu ditanggung masing-masing. Bu, jadi kalau pada Ibu waktu kita menerima Yesus itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat, langsung kita ini tidak berbuat dosa. Maksudnya bagaimana ya? Pada waktu diberikan Yesus itu sebagai untuk menebus manusia dari perbuatan dosa, ini kita ya. Bu, sebentar dulu, kita kan bahasnya ketuhanan. Kenapa kok jadi ke dosa waris sih? Loh, itu yang tadi menyatakan dosa waris. Ya karena Ibu pada awalnya ceritakan dari awal mulanya manusia itu sudah berdosa, itu kan dosa waris. Ya iya, dosa waris. Dosa waris itu dia sudah tidak terbelenggu dengan dalam kehidupan kita lagi. Dosa waris itu gini, kecenderungan kita berbuat dosa. Kecenderungan. Aduh, kita lihat sana. Aduh, ada pemikiran kita untuk berbuat dosa. Makanya dikirimkan Roh Kudus untuk menangkal itu supaya kita menuntun kita tidak melakukan dosa. Coba, Ibu ada Bible kan di situ, Bu? Ada. Coba buka Matius 11:25, Bu. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Coba buka, Bu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah, berarti di situ yang mengatakan siapa, Bu? Enggak, sebentar, yang mengatakan siapa? Dulu, ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya Bapa, berarti kalau ada Bapa, berarti ada Anak dan ada Roh Kudus. Sebentar, Bu. Coba baca ulang lagi. Di situ yang berkata siapa? Yesus bukan? Ayat 25. Iya, yang berkata Yesus. Juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya.
Yesus yang berkata. Nah, berarti Yesus sendiri juga mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Bu. Jelas kan? Iya. Nah, berarti Yesus Tuhan di mana? Sedangkan di langit dan di bumi Yesus mengatakan Tuhan itu Bapa. Yesus Tuhan di mana? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Yesus pada waktu berada di atas dunia ini, dia adalah sebagai manusia. Nah, Dia punya kehidupan untuk menolong manusia itu. Dia menyerupai manusia supaya manusia itu dia merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh manusia. Bu, sekarang aku tanya, Bu Nurmaida, sekarang aku tanya, kemanusiaan Yesus ini manusia apa Tuhan atau bukan sih? Ya? Kemanusiaannya Yesus ini manusia atau bukan? Aduh. Menurut kau bagaimana? Manusia kah bukan? Dia Ya kan tanya Ibu, kenapa nanya ke saya lagi? Kalau menurut saya dia juga mengalami penderitaannya manusia. Jadi Coba Ibu buka di Lukas 2:11 sama Kolose 2 nomor 9. Apa katanya di situ? Jadi begini. Itu perkataan Paulus dan perkataan Lukas tuh, Lukas 2 nomor 11. Saya maaf ya, saya sebenarnya bukan ahli Taurat atau atau pendeta atau apa. Saya orang awam. Ya, saya juga bukan pendeta. Saya belajar untuk Alkitab. Karena kan Bu, ya. Gini Bu, hidayah itu kan juga milik Allah. Makanya itu kata Allah, nastafa anta tukrikun hatta yakunu mu'minin. Tetapi gitu Bu. Coba Ibu kan membantah tadi kan manusianya itu kan bukan Tuhan kan? Bagaimana? Manusianya Yesus itu Tuhan bukan, sekarang saya tanya. Yang tadi Ibu katakan tadi, Tuhan bukan? Yesus itu diutus ke dunia ini. Jadi dia merasakan penderitaan manusia. Oh, berarti ketika Yesus diutus ada yang mengutus? Allah Bapa yang mengutus. Oh, berarti dia utusan Bu, jelas Bu, ngapain Tuhanin lagi? Itulah ya. Jadi karena dia diutus dari surga, ini dia datang dari surga loh. Ya Yohanes 17 murid-murid juga dari surga. Dari surga. Ada manusia lain yang datang dari surga untuk murid Yesus itu juga dari surga bukan Bu? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak dari surga, dia tidak dari surga. Aku bukakan ya. Nih. Murid-murid Yesus juga dari surga Bu. Yohanes 17 buka Bu. Yohanes 17 nih, bentar ya aku buka ya. Murid-murid Yesus juga dari surga loh. Mana ada nggak dari surga? Coba Ibu baca dulu Yohanes 17 di nomor ke-13. Coba baca di situ apa katanya. Yohanes 17 nomor 3. Coba baca Bu. Lain kali kita buat topik baru kita ini supaya maksudnya kita tahu semua ayat itu baru ini. Jangan hanya nyemplong-nyemplong. Jadi kamu yang sudah paham karena hostnya jadi sehingga mematikan lawan, nggak boleh seperti itu karena kealahan itu tidak ada menurut pemikiran manusia. Harus paham itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan tadi kan Ibu mengatakan Yesus itu kan diutus dari surga. Ya kan Ibu mengatakan kemanusiaan Yesus ini berbeda dengan kita. Matius berapa? Nah, Ibu mengatakan perbedaannya. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. 15 ayat yang ketiga. 17 Bu, 17. 17 ayat yang ketiga. Iya, kan Ibu kan mengatakan karena ada yang mengutus dia yaitu Allah Bapa. Sekarang suruh baca Ibu Yohanes 17 nomor 3. Apa katanya di situ? Telah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus baca tuh Yohanes 17 15 sampai 16. Di situ murid-murid juga dari surga sama seperti Yesus. Yohanes berapa yang murid-murid Yesus dari surga? Yohanes 17, sebentar aku lihat ya. Yohanes 17 di nomor 15 sampai 19.
19 kalau nggak salah tuh. Murid-murid juga diutus dari surga tuh. Bukan hanya Yesus saja. Tapi ibu baca dulu deh Yohanes 17 nomor 3 Bu. Loh, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Itu ada murid-muridnya. ya, Nggak ada murid-muridnya. Nggak ada murid-muridnya kata murid itu di Yesus. nomor ke-15 sampai 19 murid-murid juga diutus dari surga. Dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Nah, mereka juga bukan dari dunia. mana murid-murid Yesus yang mana? Murid-murid Yesus yang mana yang dari surga mana? Ya, di situ kan intinya mereka juga sama dari Murid-murid Yesus bukan dari tidak ada dunia yang kan? dari surga. Oke, coba baca ulang lagi Bu tadi. Yohanes 17 di nomor 15 sampai 19 coba. Murid-murid bukan juga dari itu juga bukan dari dunia. Coba Ibu baca. Kamu mualaf itu karena kau tidak belajar tentang Yesus itu siapa. Lah kan itu jelas murid-murid juga bukan dari dunia. Mana? Yang mana? Murid-murid 12 murid Yesus itu kamu maksud? Ya Allah Bu, di situ dikatakan apa? Coba Ibu baca Yohanes 17 nomor 15 sampai 19. Coba baca lagi Bu. Ya. Coba baca lagi. Bahkan Bu, yang menuhankan ketuhanan manusia Yesus itu dikatakan orang-orang yang disesatkan oleh Tuhan. Coba Ibu buka Roma 1 pasal 25. Murid-murid itu juga bukan dari dunia, dari surga juga. Fer satu-satu Fer, masih bingung ibunya Fer. Saya nggak pernah tahu itu bahwa murid-murid Yesus itu dari surga. Ya coba Ibu bacakan lagi. Aku bukakan datanya nih ya. Ada Nih. Yesus sendiri yang diutus dari surga untuk manusia. Ya. Sebagai karena manusia itu tidak bisa kepada Allah Bapa, dia diutus untuk kita menebus kita manusia itu dari dosa kita, supaya kita jangan apa? Jangan tenggelam di dalam dosa, jangan mati dengan dosa. Oke. Jadi Sekarang aku tanya. untuk menjadi supaya kita bisa sampai kepada Allah Bapa di surga. Dia sebagai perantara kita kepada Allah Bapa di surga. Kalau tidak ada Yesus, kau tidak akan bisa ini. Kau percaya kepada Yesus saja supaya kau bisa sampai ke surga. Kalau kau tidak percaya Yesus, kau tidak akan sampai di surga. Saya kasih tahu ini. Karena itu pernyataan hanya Yesus yang bisa. Orang yang sampai ke surga itu adalah orang yang menuhankan Allah Bapa. Yesus yang diutus ke dunia ini. Jadi Ya. hanya melalui Yesus saja bisa sampai ke surga. Kalau kau tidak percaya Yesus, kau tidak akan sampai ke ini. Bu, gini Bu ya. Pertama gini Bu. Di dalam Yohanes pasal 4 nomor 44, ini kata Yesus nih. Kesaksianku adalah setiap para nabi itu nggak pernah dihormati di negerinya sendiri. Nah, Yohanes pasal 3 nomor 34, kenapa Yesus ini diutus? Hanya untuk kaum Bani Israel yang pertama, yaitu sebagai penyampai firman. Lalu Saya Ibu kasih mengatakan tahu ya. satu. Saya ini Oke, orang Bu, Israel, sebentar. tapi Israel rohani. Saya bukan Israel badani. Israel Saya rohani. Ibu-ibu gantian Bu, yang tertib Bu, gantian Bu. Ibu-ibu Oke, pendeta Bu. Sekarang gini, Bu, aku bertanya. Kan kata Ibu tadi mengatakan Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Kan kayak gitu. Sekarang gini Bu. Yang saya tahu konsep penebusan itu pada waktu Abraham atau Abram diuji keimanannya Bu. Nah, di sana jangan dipotong dulu ya. Nah, di sana Bu, mereka itu konsep pengorbanan itu dengan darah seekor lembu atau domba. Sehingga Ishak diganti. Kalau di kami Islam kan Ibrahim, Ismail alaihissalam. Nah, sosok Ishak itu diganti dengan seekor lembu. Malaikat berseru. Sekarang saya tanya, di mana ajaran para nabi bahwasanya konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Jawab Bu, silakan. Itu pada waktu perjanjian lama. Pada waktu perjanjian lama. Nah, di situ saya minta adalah melalui binatang yang dikorbankan.
Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib, tidak ada lagi kematian anak domba, tidak ada lagi kematian binatang untuk menebus dosa manusia. Sekarang, Bu, saya minta di mana datanya ajaran para nabi itu mengajarkan tentang bahwasanya pengorbanan dosa itu harus ditebus dengan darah manusia. Kasih saya satu ayat, Bu. nanti makanya saya bilang harusnya itu toh. Kita membahas itu, kasih dia punya apa judul, nanti kita siap. Karena Iya. saya juga bukan dari kependetaan, sehingga semua ada di saya punya pikiran dan ayat-ayat lengkap. Tapi kalau kamu, karena kamu sudah host, jadi kamu sudah ini asal nembak begitu karena kita tidak siap. Minta maaf, saya bukan dari pendeta, sehingga semua saya ingat. Tetapi saya bercerita apa yang saya tahu dan Iya. saya belajar setiap saat Oke. dalam firman Tuhan. Gini Bu ya, karena kan Ibu kan Saya nggak semua hafal. karena Di gini mana Bu. tertulis, di mana tertulis. Iya. Iya, karena gini Bu. Konsep pengorbanan darah dengan manusia itu adalah ajaran pagan, Bu. Bukan ajaran samawi. Konsep penebusan dosa dengan darah manusia itu adalah ajaran pagan, bukan ajaran samawi, bukan ajaran dari langit, Bu. Loh, untuk itu Yesus, itu konsep itu penebusan dosa. Untuk itulah Yesus turun ke atas dunia. Kok jangan salah. Ya makanya saya minta di dalam imamat dan dua raja-raja itu konsep pengorbanan dengan darah anak manusia itu dikatakan sama saja engkau menyembah kepada dewa Molok. Di dalam mana? Imamat. Nih, aku bukakan. Bu, Ibu kan Protestan. Ini kitabnya Katolik nih. Ini Bible-nya Katolik nih ya. Ya sebentar, Bu. Imamat berapa? Imamat berapa? Sebentar. Nih ya. Ibu giliran suruh saya cepet. Tadi saya minta data di mana pengorbanan dengan darah manusia, nggak mau nunjukin. Bentar ya. Nih, aku tunjukin ya, bentar ya Bu. Om. Fer, nggak ketemu tuh Fer, imamatnya Fer. Nih, bentar. Ini pertama aku bawakan dari Bible Katolik, Bu. Ini Itu apa Fer, imamat? ini Bible Katolik. Enggak, nih aku bukakan dulu dari Bible Katolik nih. Nah, di sini nih ya, Asera Dewi penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan. Imamat berapa, Mas? Ya sebentar dulu Bu. Tuh. Sebentar dulu Bu, soalnya saya lagi puasa. Ibu mah enak nggak puasa. Ya, Puasa itu kita juga biasa puasa, Mas. Tapi puasa itu tidak usah Iya, ya. diceritakan. Fer, saya setengah bulan lebih nggak makan siang loh Fer. Gak apa-apa, itu biasa. Kita Iya. juga biasa. 1 minggu puasa. Fer, Kita si puasa ibunya kan belum malam. minggu, kita 1 bulan Bu. Lagi nih Bu, yang diikutin siapa sih? 1 minggu puasa. 1 Yohanes pasal 2 nomor 6 tuh harus ngikutin Yesus. Kalau mau menuhankan Yesus, ini puasa 1 minggu ngikutin siapa lagi? Loh, kalau ada kita Ferry. pergumulan pribadi, kita mau Iya, puasa ya, kalau- itu bisa. imamat aja belum ketemu udah Yohanes lo buka. Satu-satu Fer, pelan-pelan Pak Supir, gigi satu. Enggak, itu enggak Yohanes, itu kamus dari Bible, kamus Bible Katolik kok. Oh. Iya. Imamat berapa tuh katanya belum ketemu tuh, imamat Ntar berapa aku lupa cari dia. tanya. Sebutin aja biar dia nyari, ntar nggak percaya. Imamat berapa? Eri, kok dari mualaf? Ya. Kok Dari mualaf? Katolik dia Bu. Iya, Katolik bahaya dulu dia, kok. Bu. Eri, kok harus kembali Ya. kepada Yesus. Nanti kok tidak selamat. Kok Lah sudah ibu menyerahkan cari imamat Yesus. aja kagak ketemu. Nyuruh Ferry balik. Iya. Imamat berapa?
Ya sebentar Ibu, ini saya bukakan Bible-nya. Ibu pertama buka di 2 Raja-Raja 17 nomor 17. Di 2 Raja-Raja 23 nomor 10, Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 2. Ulangan 12 nomor 31, Ulangan 18 nomor 10, Ulangan 18 nomor 2, Ulangan 33 nomor 6. Nah, dibantah semua sama perjanjian lama. Makanya aku mau jelasin tuh sini dulu Bu. Nih aku tuh mau menjelaskan sini dulu Bu ya. Ini dalam Bible Katolik, kamus Bible Katolik. Ulangan berapa? Makanya kan, aduh ya Tuhan. Ini cepat dulu sih. Cepat. Ini orang tua yang umurnya sudah berapa tahun. Jadi Iya Bu. ya. Nih, makanya Ibu dengerin dulu. Nih bentar ya. Bentar ya Bu. Nih coba aku izin kecilin dulu Bu ya. Nih. Ini aku bukakan dari kamus Bible-nya dulu Bu. Nih. Di sini pertama adalah tuh bentar. Bentar ya. Nih, baca Bu. Asera, dewi penduduk asli tanah Kanaan, yang menjamin kesuburan, kita pastikan ya, yang menjamin kesuburan dipuja sebagai istri Baal. Nih kita lihat ya, yang dipuja sebagai istri Baal, lambangnya ialah pohon yang rimbun atau suatu tiang berhala. Ini dirujukkan Bible-nya Bu. Nah, yang kedua adalah Asoret, dewi kesuburan, orang Sidon yang dimasukkan ke Israel oleh istri-istri Salomo. Ia disembah. Lalu kita baca di berikutnya Bu. Di sini, bentar ya. Nah, di sini Tuhan lalu itu selalu dikatakan sebagai gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang oleh para nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Ciri-cirinya adalah menjamin kesuburan. Coba kita lihat ya. Tadi lambangnya adalah kayu atau tiang atau pohon. Di sini selalu dikatakan gelar. Mas, Ini Baal, ini kita jangan buka di Katolik. Kita itu berbeda dengan ini. Apa? Saya nanti nggak ngerti itu. Iya. iya makanya Karena sebentar dulu. kita harus Alkitab Indonesia. Iya, makanya sebentar dulu Bu. Karena Nih. isinya itu kadang berbeda. Iya nggak apa-apa. Nanti aku bukakan juga di Bible Protestan juga ada. Nih, ciri-cirinya selalu ditentang oleh para nabi Tuhan. Nih, ciri-ciri khasnya adalah menjamin kesuburan dan selalu ditentang oleh para nabi Tuhan. Baal ini selalu disembah oleh orang-orang Israel. Nah, kita bukakan Bible nih Bu. Ini Bible Protestan kan? Ya. Oke, kita lihat ya, Bible Protestan. Pertama itu kan menceritakan tentang Baal tadi, di mana Baal itu selalu menjamin kesuburan dan lambangnya adalah tiang atau pohon, ya kan? Nah, kalau kita merujuk ke sini Bu, coba kita lihat. Nih, Ibu perhatikan ya, Yesus dan Belzebul. Markus pasal 3 nomor 21. Ya kan? Siapa sosok Belzebul ini? Ketika saya lihat di dalam Bible, ternyata Belzebul itu adalah dewa Baal. Belzebul itu adalah dewa Baal. Nah, yang pertama kita lihat Bu, konsep tadi menjamin kesuburan dan selalu ditentang oleh para nabi Tuhan di dalam perjanjian lama. Contohnya apa? Penebusan dosa dengan darah manusia itu ditentang. Nah, di sini dijelaskan siapa sosok Belzebul tadi. Belzebul itu adalah nama dewa Baal. Ya kan? Makanya saya minta sama Ibu, di mana para nabi dalam perjanjian lama mengajarkan tentang pengorbanan dosa, pengorbanan penebusan itu dengan darah manusia? Nggak ada Bu. Coba Ibu buka, nih aku kasih tahu ya. Sebentar.
Ibu buka dua raja-raja pasal 17 nomor 17, silakan. Aku kasih tahu satu-satu sampai imamat nanti, Bu. Dua raja-raja berapa? Dua raja-raja atau enggak ini aja, dua raja-raja di 23 nomor 10. Yang ditanyakan di sini apa? Iya, jawab. Lihat aja, Bu, lihat dulu. Baca aja dulu, baca. Karena tadi di dalam Markus itu yang ditanyakan apa? Peristiwa apa itu? Ya, itu kan tadi kan aku mengambil sebuah pernyataan statement. Dua Raja-Raja 23 ayat 10 coba. 10. Sama nanti aku kasih imamatnya. Yang ada di lembah Ben Endron, Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, jangan engkau mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban untuk dewa Molok. Nah, di perjanjian lama, Bu, yang mengonsepkan penebusan atau pengorbanan dengan darah manusia itu adalah sama seperti ya dewa Molok. Coba Ibu buka Imamat 18:21, Bu. Ini diambil sedikit-sedikit ini dalam peristiwa apa? Ini peristiwa apa? Ya, Harus kan, pertanyaannya jelas. Bu. Dari ini kan dia punya judul ini adalah pembaharuan yang dilakukan Yosia. Nah, Oke, sekarang Ibu harus dibaca dari atas. Jadi baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat dicomot sedikit-sedikit, jangan, itu bahaya. Kita harus baca judulnya, kemudian baca dari atas sampai ke bawah. Itu peristiwa apa yang terjadi gitu. Oke, Bu, sekarang Ibu baca Imamat 18:21. Peristiwa ini di dalam dua raja-raja tadi itu adalah peristiwa yang dilakukan Yosia dan pembaharuan kepada bangsa Israel. Kau harus tahu itu. Nah, Ibu, karena bangsa Israel itu ada banyak melakukan dosa sama. Oke, Bu, sekarang sebentar dulu. Kita sudah menerima Tuhan pun, tetapi kita punya hidup ini juga masih sering melakukan dosa. Iya, Bu, Jadi Bu Nurmaida, sebentar kita dulu. Orang yang benar. Ya Allah ya Rabb. Ya sebentar dulu, Bu. Di sana pembaharuan bangsa Israel. Tetapi ketika orang-orang Israel itu berdosa, dia kok nggak boleh, dilarang sama Tuhan untuk mengorbankan anaknya dalam bentuk pengorbanan. Tuhan melarang waktu pembaruan Israel. Kenapa kok konsep itu dipakai lagi di perjanjian baru? Kan nggak masuk akal. Kemute itu, Bu, kemute. Fer, dia tipenya nyerocos. Iya kan kalau kita mau pakai akal, di sana pembaruan Israel, tanah Israel. Kenapa orang-orang Israel itu pada banyak dosa? Tetapi Tuhan melarang. Iya, oleh sebab Tuhan melarang. Iya benar. Coba apa larangan Tuhan tadi? Coba baca lagi, Bu, di nomor 23 pasal 10-nya apa Kenapa larangan Tuhan Tuhan tadi? sudah larang? Kamu masih banyak yang tawuran, membunuh, melempar, terus Apa sih? kenapa masih banyak? Bu, di sana larangan Tuhan itu bukan tentang tawuran manusia atau yang mereka melenceng daripada ajaran Alkitab. Oke, sekarang aku tanya, Bu. Oleh sebab itu Yosia sebagai nabinya dipanggil untuk memperbaharui bangsa Israel ini. Nah, Bu, sebentar. Di sana Yosia memperbarui bangsa Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel itu mempunyai banyak dosa. Tetapi Tuhan melarang. Janganlah engkau mempersembahkan darah anak-anak sebagai korban kepada dewa Molok. Konsep ini dipakai di perjanjian baru. Coba Ibu buka Imamat 18:21. Baru yang mana? Oke, Bu, sebentar. Ibu buka Imamat 18:21. Ibu buka Imamat 18:21, coba baca, Bu. Kita kutip ya dalam Ya. ya. Multitasking, Fer. Ya. Dia kalau konsen itu nggak multitasking, jadi konsen dulu satu. Iya kan tadi makanya Kelihatan nggak multitasking.
Kan ada gergaji tangan tuh. Maaf ya, ini ada tukang saya yang kerja. Kau coba oper ke Pak ini. Opor mah nanti lebaran Bu, opor baru ada, opor sekarang belum ada. Nah, maksudnya diganti ke Pak siapa ini tadi yang sama-sama dengan saya yang Kristen. Tunggu saya ngurus ini tukang dulu. Gergaji yang mana Pak? Gergaji tangan. Oh, aku pikir opor. Kalau opor mah lebaran ntar. Sekarang belum ada. Ada di sini tuh hari tuh. Ih, coba Bapak lihat di situ. Ada nggak? Imamat berapa tadi Mas? Nah, kan lupa mikirin opor sih. Itu 1821, Imamat 1821, Imamat 1821. Mikirin gergaji. Mana Pak itu tadi? Pak siapa Bu? Ada Itu tadi. sebelah Ibu, Mas Pak Ferry. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Nah, supaya kau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Yang mempersembahkan ini siapa sekarang? Oke. Yesus yang mempersembahkan atau manusia yang mempersembahkan? Oke. Di sana manusia yang mempersembahkan. Lah iya, Oke. manusia yang mana itu? Manusia yang apa? Bangsa Israel yang apa? Yang tidak menuruti firman Tuhan. Nah, Harus tetapi tahu. Tuhan melarang jangan sampai iya, engkau memang. melanggar kekudusan nama Allahmu Coba dengan kamu konsep yang- pengorbanan darah manusia. Sekarang Bu, oke Bu, Ibu kan sudah bertanya sama saya. Sekarang saya tanya, di mana Tuhan itu mengharuskan konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Saya Kasih belum saya dapat, satu ayat. nanti saya cari dulu ya. Nah, Ibu aja masih cari. Karena Minta tidak aku siap. Kalau kamu kan sudah siap apa-apa yang kau punya persiapkan untuk ini, kau menyerang orang. Enggak, saya nggak mau menyerang. Ya. Buat apa Bu? Karena dalam surah Fatir ayat 15 Allah itu nggak butuh manusia, manusia yang butuh Allah Bu. Pengorbanan Yesus. Tunggu ya. Ya, Ibu itu fatal loh Bu. Ibu nggak tahu dalilnya pengorbanan manusia loh Bu. Padahal itu iman, dasarnya iman orang Kristen loh Bu. Pengorbanan Yesus. Harusnya Ibu tahu itu, nggak bisa diimani saja. Itu konsep loh Yesus Bu, harus mati tahu di loh. atas dunia ini untuk menebus dosa Iya manusia. dalilnya. Itu konsep dasar loh Bu dari keimanan orang Protestan. Fer, dia Protestan waktu itu, Fer? Protestan iya. Martin Luther. Itu konsep dasar loh dari keimanan Protestan, harus tahu itu alasannya di mana. Terus dalil-dalilnya di mana. Iya. Fatal kalau nggak tahu. Makanya kan kata Allah kayak gini Bu. Kata Allah, innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnar jahannam halina fiha ulaikum sarul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang yang ahli kitab, tapi dia menulis dengan tangan sendiri, orang-orang musyrik. Mana Bu? Turun. Itu Bu, makanya Al-Quran tuh juga kalau Al-Quran Oke. katakan Al-Quran menjiplak daripada Bible, sedangkan Al-Quran tuh melarang. Dikatakan dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin ilahu wahid. Celaka orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Celaka. Ini di antara dua, Bang Adi dan Bang Yohanes, siapa yang meneruskan narasi? Saya tawarkan satu orang aja. Bang Adi, monitor Adi. Shalom, shalom. Iya.